سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب اغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف المرسلين محمد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله لا صل على النبي محمد من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا wabarakatuh. Kayak kurang semangat. Ada satu pantun untuk jenengan Pak. Ada sebuah pantun yang bikin semangatnya tuh menjawab salam. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Siapa yang semangat jawab salam, semoga bisa nikah lagi. Amin. Amin. Berani tak? Wani tak? Nah, akhirnya ibu menjawab, berjalan ke Pulau Meranti. Nggih. Bersandar sambil minum kopi, kata ibu. Ketika bapak berani nikah lagi, berarti bapak ingin mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammadinil Fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwabir ridha wa taysir wa tulika bana basari wa ta'sir wa takunu lana biha walina surata waliyuna fa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadratal kiram, para alim ulama wal fudala wal aiza, para bini sepuh masyarakat Kebalen Dabuan yang dimuliakan oleh Allah, dan juga yang mulia para asatid semuanya tanpa terkecuali, khususnya pun panjenengan Ustadz Zainal dan juga Bapak Abdul Mujib dan juga yang lainnya yang tanpa satu persatu kami sebutkan. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan berkah, di malam yang penuh dengan rahmat, di malam yang penuh dengan hidayah dan takdir Allah serta maunahnya, mari kita panjatkan rasa syukur, rasa terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa memasuki, hampir mau selesai di bulan Muharram, dan terus semoga kita oleh Allah diberi umur berkah, rahmat umur, berkah umur, panjang umur, diberi kesehatan zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, diberikan rezeki yang lancar, barokah, dikeluarkan dari bumi Allah dan diturunkan dari langit Allah. Amin Allahumma. Salat dan salamnya adalah kita haturkan kepada kehariban baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah sekian belasan abad yang memperjuangkan keislamannya, yang menuntun kita dari tatanan kehidupan ilmiah, dari tatanan kehidupan jahiliyah menuju tatanan kehidupan ilmiah, yakni iman dan Islam. Para jamaah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menginjak di minggu pertama di bulan Agustus, atau bisa dikatakan Muharram tanggal 27 atau 28, dan berakhir nanti akan menginjak ke bulan Safar. Semoga terus eksis dan semangat Jamiah Tabil Wafidin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jamaah Tabil Wafidin, alhamdulillah di sini adalah suatu yang sangat luar biasa. Bayangkan, dalam satu bulan adalah 2 kali dibagi, minggu pertama dan minggu terakhir, yang dengan artian selalu teringat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang hadir semuanya dengan kegiatan 1 bulan 2 kali akan digampangkan Allah untuk memasuki surganya Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang penting kita ngaji mencari ilmunya Gusti Allah. Pribadi al-fakir bukanlah menggurui, bukanlah atau memberikan suatu, melainkan kita ngaji bareng Pak. Karena apa? Karena seseorang mencari ilmunya, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan fa'alaihi bil ilmi yalzamuhu, dengan ilmu mencari niat ilmunya Allah, sahalallahu ta'ala tariqal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi kita untuk masuk surganya Allah. Jadi setiap minggu sudah sampai, ketika orang mengatakan mau kemana mas, kata surganya Allah. Mau kemana Pak? Mau ke surganya Allah. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan pada sahabat, idza maridtum biryadil jannah farta'u. Hei sahabat, ketika kamu melihat kebunan surga, farta'u, maka mampirlah. Hingga sahabat balik bertanya, ya Rasulullah, kebunan surga di mana? Kita ada di dunia ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kebunan surga dunia yakni adalah majelis taklim ini. Man salaka tariqan yalzamu bil mai sahalallahu tariqul jannah, maka Allah akan memudahkan
kepada kita untuk memasuki surganya Allah. Dan kelak di akhirat hanya 2 tempat, Pak. Tidak luput itu surga, tidak luput itu neraka. Surga bagi siapa? Liman lam yattaqillah, bagi orang yang bertakwa, sekalipun anaknya bajingan, anaknya siapapun, tapi kalau sudah indallah takwanya luar biasa, maka akan Allah masukkan dalam surga. Dan neraka bagi siapa? Liman lam yattaqillah, bagi orang tidak bertakwa, sekalipun putranya presiden, sekalipun putranya kiai, tapi lam yattaqillah, tidak ada, tetap akan masuk neraka. Sebuah sekitar Allah dijadikan ahli jannah, amin, dengan wasilah barakat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah tabil ghafilin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita untuk selalu tingkatkan kebaikan ketakwaan kita kepada Allah, untuk terus selalu ingat bermujahadah, untuk selalu ingat muraqabah, untuk selalu ingat mujadalah terhadap suatu tahun yang kita hingga dikatakan masuk tahun 1445. Kita tetap munasabah, mengintrospeksi dari tahun sebelumnya menginjak tahun yang akan datang. Setelah itu kita muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah yang lebih tingkatnya daripada tahun sebelumnya, dan semoga terus semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, merubahkan dirinya kepada Allah, memusatkan dirinya kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya, Pak. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tak mampu secara akal logika kita, ma'asyiral muslimin. Ayat ini memberikan pengertian betapa besarnya, betapa hebatnya kedudukan orang yang benar-benar takwa. Oleh karena itu Allah akan memberikan jalan keluarnya, jalan lapangnya terhadap diri kita, dan memberikan rezeki yang tidak terduga. Makanya ada pengasahan dalam diri kita dalam 1 bulan 2 kali. Ada seseorang dikisahkan dalam suatu kitab di Ayatul Talibin, dijelaskan ada seseorang yang bakat mengelamar tukang kayu, Pak, menebang tukang kayu. Dia bakat ahli nebang tukang kayu, melamar kepada orang juragan tukang kayu. Dia mengungkapkan ingin bekerja, ingin menghasilkan laba, terus akhirnya disuruhlah oleh juragan tersebut spontan besoknya dia kerja. Dalam semangat dan giginya bekerja, orang tersebut, Pak, bisa menebang sampai 8 pohon tebangan, Pak, dalam 1 hari. 8 dari semangat dan giginya. Keesokan harinya bukan malah semangat, malah tambah menurun, Pak, dapat 7. Terus besoknya dia semangat lagi, bukan tambah banyak, Pak, tambah menurun 5. Terus besoknya lagi terus dia semangat menebang pohon tersebut, akhirnya menurun, Pak, menjadi 3. Dia sadar dan menyadari, saya terus-terusan kayak gini pasti saya akan malu dan memalukan diri saya terhadap juragan saya. Sehingga seorang karyawan tadi, Pak, matur kepada juragannya, maaf juragan, saya tambah hari bukan tambah banyak, melainkan tambah semangat. Akhirnya apa kata juragan? Apakah kamu ketika mau nebang tidak mengasah kapak kamu? Setiap kamu mau nebang, apa kamu tidak mengasah kapak kamu sehingga kamu bisa merosot tebangan pohonmu? Apa jawabnya si karyawan, Pak? Juragan, saya tidak semangat mengasah kapak saya terus semangat di dalam bekerja memotong pohonan tersebut. Itulah dari kesalahan kamu yang tak sempat untuk mengasah kapak kamu. Begitu juga bagi kita, Pak, kehidupan kita. Kalau kita tanpa mengasah batin rohani kita, mengasah batin zahir kita, basyirah kita dengan adanya dengan majelis kumpul dengan ini, kita akan terlalu ketinggalan, Pak, dan akan terlalu ditinggal, meninggalkan sesuatu yang abadi, mengejar sesuatu yang tak abadi. Dan semoga terus kita Allah diri semangat dalam mujahadah, bekerja dan juga beribadah. Para jamaah tabil ghafilin
Dari takwa tersebut ini menunjukkan, oleh karena itu kita sebagai muslim yang hakiki, muslim yang sejati, marilah kita untuk selalu senantiasa menegakkan kebajikan dan juga mencegah suatu amal ma'ruf nahi mungkarnya. Sehingga kalau kita melihat kemungkaran sangatlah repot kalau sekarang. Man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Ini yang sulit bagi kita, khususnya pribadi yang bicara ini. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita cegah dengan tangan. Tidak akan mungkin Pak kalau zaman sekarang polisi badan Pak. Man ra'a mungkaran falyughayyir bilisani. Orang siapa yang melihat suatu kemungkaran dia bercoba sing barang elek, kita mukul tidak mampu, ya sudah bilisani, dengan memperingati secara lesan. Kalau lesan sudah tidak mampu Pak, mukul tidak bisa, ya lesan tidak bisa, tetap nanti ada poropadu, tetap nanti ada tadabbur, peperangan. Maka yang terakhir, man ra'a mungkaran falyughayyir fa inkar bil qalbi. Kalau sudah tangan tidak mampu, lisan tidak mampu, maka kita ingkar bil qalbi kalau zaman sekarang ini. Tapi di dalam satu catatan, ingkar bil qalbi itu adalah makna hati kita benar-benar membenci dengan adanya kemungkaran. Itu salah satu syarat di antara kita melihat suatu kemungkaran. Kalau Islam taufik Pak, karena Pak harus dengan biadi. Sehingga para ulama zaman-zaman sekarang ada yang keras, ada yang kalem. Ini sudah tantangannya Pak. Paling tidak kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat dan juga memberikan suatu perilaku tingkah yang baik dan positif. Kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita kerjakan kepada masyarakat akan mendampak besar kemaslahatan dan juga kemanfaatan dan juga kemaslahatan khususnya masyarakat umum. Lebih-lebih kita menjadi mediator, penyambung lidah untuk menyampaikan kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara umat yakni amal ma'ruf, menyeru kebajikan dan juga mencegah nahi mungkar, wa ulaika humul muflihun. Demikianlah termasuk orang-orang yang beruntung. Umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang terpilih, umat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu bagi kita sebagai umat muslim memberikan segala amaliyahnya, segala tindakannya mencerminkan segala bentuk tingkah laku suatu kebaikan dan menjadi tolak ukur bagi yang lain. Sehingga tugas kita Pak menyampaikan kebenaran itu pula dan mengajak kebenaran itu pula ataupun kebaikan terhadap siapa saja, terhadap kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal perbedaan dan tempat Pak. Dan inilah suatu amaliyah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadisnya, ahabballahu al-ibad ila Allah taala anfa'u lin-nas wa afdalul a'mal idkhulu surur ala qalbil mu'minin. Hamba yang paling cinta oleh Allah adalah hamba yang memberikan suatu kemanfaatannya, baik secara dunianya, baik secara pemikirannya, baik secara tenaganya dan lain sebagainya. Wa afdalul a'mal, dan pekerjaan yang paling utama idkhulu surur ala qalbil mu'minin, yaitu menyenangkan hatinya orang-orang muslim. Ada suatu kesusahan Pak, warga kita katakanlah anaknya putus sekolah. Ini terjadi terhadap diri saya sendiri. Saya ingat afdalul khairun nas wa anfa'ul linnas. Kemudian ketika saya absen, mana yang namanya si fulana ndak hadir Pak, ndak sekolah. Kenapa nak putus sekolah? Kemudian saya samperin wali muridnya di Jalan Praboto di pinggirnya sekolah Yayasan Ibnu Husain. Allah, apa yang terjadi ketika saya menyurupi? Ternyata memang dilepas anaknya putus sekolah.
Kemudian saya tak habis pikir, kemudian saya tanyakan kenapa, ya karena memang biaya, harganya pun becak, itu pun bukan bentor, becak jangan buat sekolah Ustaz, si kebadak karena kaki tangto otang Ustaz. Tersentuh hati, apakah adanya? Terus saya tanyakan anaknya, tetap Ustaz Pak, saya ingin tetap sekolah. Tak ambil pusing, saya bel mumpung berikan anak rang dewan Pak, saya bel anggota dewan fraksi Golkar. Bu, ini ada warga sampean putus sekolah dan sampean sudah sempat di sini, rasa di sini, tolong ini dibantu. Tak foto rumahnya, tak kirim anaknya. Alhamdulillah, karena dari dewan yang luar biasa dengan janjinya, ya tetap tak tagih Pak. Alhamdulillah, terus anak itu tidak putus sekolah, dibayar langsung setahun bebas anak tersebut. Itulah amanah pemimpin kita, semoga terus kayak gitu Pak. Amin Allahumma amin. Jadi menyenangkan itu loh Pak, yang sangat sulit Pak. Bisa berbagai dengan tenaga kita, dengan sejarah pemikiran kita, banyak berbagai cara. Wa afdal amal itu khurisul ala qalbil mu'min. Ma'asyiral muslimin jamaah kamil ghafilin. Jadi di dalam umat Islam adalah kebenaran memang harus ditegakkan Pak. Harus dilaksanakan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Na'udzubillah. Tidak melihat dari pejabat tinggi, mohon maaf. Tidak melihat dari orang kaya, tidak melihat dari orang fakir miskin. Kalau sudah salah, kalau ya benar-benar. Agar kenapa tidak ada salah satu yang dirugikan Pak. Dan kita semuanya, khususnya yang majelis ini, janganlah saling menghina, janganlah saling menuduh, janganlah saling mengadu domba, menghasut di antara satu sama lainnya. Jangan sampai melecehkan di antara satu sama lainnya Pak. Marilah kita untuk selalu tolong menolong, bahu membahu di antara satu sama yang lain, agar hubungan umat Islam ini semakin kuat dan jaya. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabbaru wa la taqata'u wa qulu ibadallahi ikhwanan la yahillu lil muslimin ay yahjura fawqa salasin. Janganlah kita bermusuhan Pak. Wala tahasadu, janganlah kita hasud di antara sama yang lain. Repotnya penyakit hati Pak. Wala tadabbaru, janganlah kita bertikai, bertengkar hanya sepalah berkit dengan hanya masalah sepele pun. Wala taqatu, jangan kita saling memutus silaturahmi Pak. Wa kunu ibadallah, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ikhwanan, maka tidak halal bagi orang muslim yang membiarkan saudaranya yang melebih dari 3 hari. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Hadis ini memberikan pengertian bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam haruslah saling memupuk, haruslah saling mempererat di antara satu sama yang lainnya, agar supaya hubungan umat muslim dengan muslim lainnya terjalin dengan kuat, sehingga tidak ada saling menuduh, tidak ada saling mencelahkan, tidak saling mendustakan, tidak saling menghasutkan, sehingga kita terus saling tolong menolong, bahu membahu di antara satu sama lain. Itulah Pak kehidupan yang sehat dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolonglah kita di dalam takwa dan kebaikan Pak. Jangan sampai wala ta'awanu 'alal ismi, dosa, wal 'udwan, dan juga keburukan. Wattaqullah, dan takutlah benar kita kepada Allah. Sesungguhnya siksanya Allah adalah sangat abadi. Tahadu wa tahabu, marilah kita untuk saling memberi. Wa tahabu, dan makalah kita akan saling mencintai. Al muslim kal bunyan yashudduhu ba'dan ala ba'd. Orang muslim dengan muslim lainnya ibaratkan bangunan Pak. Kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan. Oleh karena itu, kalau sudah kita ibaratkan bangunan yang kuat Pak, mengkokohkan antara mengkuat dan mengkokohkan di antara satu sama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah kamil ghafilin, umat Islam ini tidak menginginkan Pak umatnya bercerai, tidak menginginkan umatnya tercabik-cabik,
melainkan terus membahu satu yang sama yang lainnya, satu membangun kesatuan kita, tolong menolong, bahu membahu di antara sama lain-lainnya. Andaikan kita sudah tercerai berai, Pak, sudah diadu domba, maka yang rugi siapa? Kita sendiri, Pak. Dan yang akan menjadi kebanggaan dan kesenangan ada musuh-musuh umat Islam. Umat Islam menginginkan agar kita itu meninggalkan agama mereka dan menginginkan kita untuk mengikuti agamanya, Pak. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah jelas, yang sudah tidak ada diragukan lagi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innahu wal huda hudallah. Tidak akan begitu, Pak. Walaupun katakanlah beri beras sekarang, minyak seblek, gula, uang hanyalah depan mata, tetap dia akan begitu terhadap diri kita sehingga kita mengikuti agamanya. Katakanlah sesungguhnya petunjuknya Allah adalah petunjuk yang sebenar-benarnya. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita mengingat ayat tersebut, terpanggillah dalam hati kita, tergugahlah hati kita untuk selalu memperkuatkan hubungan muslim antara muslim yang lainnya, sehingga dikatakan kita sebagai orang yang ukhuwah muslim, akhul muslim. Oleh karena itu, ibaratkan muslim, ibaratkan bangunan yang saya katakan, saling mengkokohkan, saling menguatkan. Dalam satu tubuh, dikala tubuh kita merasa sakit, salah satunya semua akan merasakan sakit. Begitu juga demikianlah kita akan merasakan sakit dikala saudara kita selalu dihanati dan didolimi. Oleh karena itu, pribadi Al-Fakir mengajak khususnya kepada Al-Fakir sendiri untuk selalu tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, untuk tingkatkan persaudaraan kita, untuk selalu mengkokoh di antara satu sama lainnya, baik itu memberikan suatu kemanfaatan dan juga faedah-faedah yang lainnya, baik secara pemikiran, baik secara kekuatan, baik secara materi dan lain sebagainya. Karena kemarin-kemarin itu gempar, mohon maaf mau cerita sedikit. Gempar masalah nasabnya Kanjeng Nabi, dzurriyyah Kanjeng Nabi dipermasalahkan. Kalau ke orang anak pondok insya Allah masih kuat, Pak. Yang saya khawatirkan kepada jamaah. Mohon maaf, beribu-ribu maaf hadirin di sini. Nasabnya para habaib yang di Indonesia ini diragukan sehingga putus katanya dari Jarul Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Sehingga ada pertanyaan kepada diri pribadi Al-Fakir waktu isi kajian di Kertajaya. Kalangannya apa itu MD semua, Muhammadiyah. Oh, tepat dijangkau. Ini saja satu pertanyaan. Ustaz mau tanya, sekarang lagi viral-viralnya nasabnya habaib itu tidak sambung sehingga ada mengajukan untuk tes DNA. Apakah benar itu, Ustaz? Saya katakan nasabnya para habaib, nasabnya para dzurriyyah di zaman sekarang adalah Sadah Bani Alawi dan tembus nasabnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ, Pak. Saya ditanyakan apa landasannya, Ustaz? Cocok kerjaku. Ditanya landasannya, Pak. Oke, terima kasih. Ustaz, saya jawab landasannya. Saya mengatakan dzurriyyahnya habaib yang sekarang